Selamat pagi dan salam damai saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Kita bersama lagi dalam renungan harian Santapan Firman Tuhan, Isnin 28 Februari 2022. Kita awali hari yang baru ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda dipetik dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang kaya dalam kisah Injil hari ini bukanlah pribadi yang secara moral buruk, bukan pula pribadi yang secara hukum jahat. Dialah pribadi yang baik dan taat pada perintah Allah. Tetapi dia memiliki konsep keselamatan yang keliru. Dia berpikir bahwa keselamatan merupakan usaha manusia semata-mata. Hal ini ternyata jelas dalam pertanyaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara-saudari, sehebat apapun manusia berbuat baik dan benar, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usahanya sendiri. Kita ingat isi surat Paulus kepada Titus. Paulus katakan pada waktu itu dia atau Kristus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Allah telah menyelamatkan kita dalam karya penebusan yang Yesus lakukan
melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka tidaklah heran jika Yesus mengatakan secara tegas bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, siapapun yang mahu mengalami kehidupan kekal mesti menjadikan Yesus sebagai jalan. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan selain Kristus, atau dengan kata lain, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebab dialah jalan yang mempertemukan kita dengan Sang kebenaran, yang mempertemukan kita dengan Sang kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Ajakan Yesus kepada orang kaya itu, "Ikutlah aku," merupakan kata penting dalam iman Kristiani, bahwa kehidupan kekal hanya dapat kita peroleh ketika kita menempatkan telapak kaki kita pada telapak kaki Kristus, jejak kaki yang tidak pernah berjalan mundur ketika cinta menuntut pengorbanan, jejak kaki yang pernah selangkah demi selangkah memikul salib dari rumah Pilatus sampai di puncak Golgota, jejak kaki yang menanggalkan kemewahan kasut dan kelembutan kapet sebagai putra mahkota syurgawi, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa hanya kasih yang bersifat abadi, bukan uang, bukan kekayaan, bukan prestasi, bukan juga status. Dapat dipahami bagaimana Yesus memandang orang itu dengan tatapan penuh kasih dan mengundangnya melepaskan apa yang paling ia sayangi, yaitu hartanya. Yesus mengajak si kaya itu memanfaatkan harta demi kebaikan sesama, sampai dia memiliki satu pegangan dalam hidupnya, yaitu Kristus sendiri. Saudara-saudari, kekayaan dan harta itu baik sejauh ia diperlakukan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan hanya kemakmuran semata-mata, tetapi agar kita memiliki hidup yang kekal, dan kehidupan kekal hanya ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Orang kaya itu telah pergi meninggalkan Kristus karena hartanya banyak. Apakah saya dan saudara-saudari juga mau pergi dari Kristus? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.